Mengapa Abraha kalah, tapi Karamithah menang saat serang Ka'bah? Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan sejarah, Ka'bah tidak luput dari sentuhan orang-orang jahat yang berniat buruk untuk menghancurkannya. Sebut saja pasukan Abraha dan tentara Karamithah, keduanya memiliki catatan hitam berkaitan dengan bangunan yang sekaligus menjadi kiblat umat muslim itu. Meski keduanya sama-sama menyerang Ka'bah, tapi endingnya berbeda. Dikisahkan, Abraha telah membangun gereja Al-Qulais di Shana, Yaman. Ia kemudian terinspirasi dengan bangunan Ka'bah yang memiliki magnet begitu kuat, hingga mampu mengundang orang-orang beribadah. Singkat kisah, setelah menyiapkan pasukan dan persenjataan lengkap berikut gajah-gajah sebagai tunggangannya, ia bertolak ke Makkah untuk menghancurkan Baitullah. Dengan musnahnya Ka'bah, orang-orang pasti akan menjadikan Al-Qulais sebagai pusat ibadah yang mendunia, pikir Abraha. Setibanya di Makkah, tentara Abraha yang terkenal perkasa dengan batalion gajahnya itu tak sedikit pun mampu menyentuh Ka'bah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim bala tentara ababil yang membawa batu-batu api dari neraka untuk menghujani pasukannya. Bentuk serombongan ababil itu mirip burung layang-layang hitam dan burung jalak. Tiap-tiap burung membawa batu kecil seukuran biji kacang. 2 batu di kedua kaki dan 1 lagi di paruh. Butiran batu itu menghujani tentara Abraha hingga binasa. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil. Menurut pendapat yang sahih, peristiwa ini terjadi pada Muharram atau Februari 570 Masehi. Tepat 50 hari setelah itu Nabi Muhammad SAW lahir. Pada tahun 317 Hijriah 886 Masehi Ka'bah kembali menjadi sasaran amuk. Kali ini dari pasukan Karamithah yang dipimpin oleh Abu Tahir. Berbeda dengan Abraha, pasukan Abu Tahir tidak merasakan kualat apa-apa sebagaimana dulu dialami Abraha. Karamithah berhasil meluluhlantakkan kota suci Makkah, menjarah dan membantai banyak penduduk Makkah termasuk jamaah haji, merusak Ka'bah, bahkan Hajar Aswad ia curi dan baru dikembalikan lagi 22 tahun kemudian. Para sejarawan menyebut peristiwa tragedi Karamithah atau Fitnatul Karamithah. Dengan congkak Abu Tahir merasa berbangga dengan aksinya itu. Saya dengan Allah dan Allah bersama saya. Dialah yang menciptakan makhluk-makhluk, dan sayalah yang akan membinasakan mereka, katanya Jumawa. Dia juga dengan angkuh menantang tentara ababil yang dulu menghancurkan Abraha. Mana burung-burung ababil itu? Mana batu-batu yang katanya dari negara Sijil itu? Hah! Seorang ahli hadits yang menjadi saksi sejarah berdarah itu menyenandungkan syair duka. Engkau melihat para kekasih dibantai di rumah-rumah mereka sendiri. Laksana Asyabul Kahfi yang tidak tahu berapa lama mereka tertidur di dalam gua. Ibnu Katsir, Kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Membandingkan dua kisah penyerangan di atas pasti menyisakan pertanyaan besar bagi pendengar. Keduanya sama-sama menyerang Ka'bah. Tapi mengapa berakhirnya beda? Tentara Abraha kalah sementara Karamithah menang dan mulus melancarkan amukannya. Lebih jauh lagi, bukankah kondisinya seharusnya terbalik? Abraha yang menang dan Karamithah yang kalah. Mengingat dari sisi akidah masing-masing. Abraha beragama Nasrani sehingga lebih mulia dari Karamithah yang sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir, kafir sekaligus zindik. Bahkan dikatakan mereka adalah kaum penyembah berhala. Saat Abraha menyerang Ka'bah, konteksnya adalah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kurang lebih 50 hari setelahnya. Sebagai bentuk penghormatan kepada baginda Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan aksi Abraha dengan cara yang menakjubkan, yaitu mengutus tentara ababil yang membawa kerikil-kerikil api dari neraka. Alasan ini akan semakin kuat jika kita melihat dari sisi akidah. Abraha beragama Nasrani sedangkan penduduk Makkah adalah musyrik penyembah berhala. Tentu, semestinya kaum Nasrani sebagai ahlul kitab lebih mulia secara teologis dibanding orang-orang musyrik. Karena Abraha lebih mulia secara akidah, seharusnya dia yang menang, bukan penduduk Makkah. Akan tetapi, Allah sengaja memberi kemenangan pada pihak Makkah bahkan tanpa harus melakukan perlawanan. Tidak lain hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melindungi tempat suci yang menjadi tempat kelahiran Nabi tidak lama setelah peristiwa tersebut. Dalam diskursus Islam peristiwa ini dinamakan irhash, yaitu hal menakjubkan yang menjadi pertanda akan diutusnya Nabi. Berbeda saat Karamithah menyerang. Saat itu syariat Islam sudah mapan dan keimanan masyarakat Makkah sudah cukup kuat.
Dari realita ini kita menemukan bisa dua alasan mengapa seolah tidak ada kualat apapun yang menimpa kelompok perusuh saat membuat onar di Tanah Suci. Pertama, tidak ada lagi nabi yang muncul setelah tragedi Karamithah mengingat Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Sehingga, tidak ada alasan bagi Allah melindungi Ka'bah demi memuliakan calon nabi sebagaimana dulu dialami Abraha. Kedua, status penduduk Makkah yang sudah muslim dan mapan secara akidah menjadi alasan berikutnya mengapa Allah membiarkan kemenangan pada pihak Karamithah. Semua ini dilakukan untuk menguji keimanan umat muslim bahwa kendati Karamithah menang, tetapi semua itu hanya di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan mendapat balasan lebih pedih. Kemudian, dengan bekal keimanan yang sudah mantap, tanpa Allah menghancurkan Karamithah ketika itu juga, umat muslim sudah paham melalui ajaran agama yang mereka yakini selama ini bahwa Karamithah berada di pihak yang salah dan terkutuk, tanpa harus Allah tampakkan murkanya di dunia. Sengaja Allah memberikan istidraj pada pasukan yang dipimpin Abu Tahir itu. Istidraj adalah pembiaran terhadap pelaku maksiat, mereka tidak merasa berdosa akibat perbuatan zalimnya sehingga membuatnya semakin tenggelam dalam kemaksiatan. Berbeda saat tragedi Abraha. Saat itu penduduk Makkah masih musyrik dan belum memiliki wawasan tentang siksa neraka bagi orang-orang yang zalim. Sehingga, untuk membuktikan bahwa Abraha bersalah, seketika itu juga Allah menghancurkan si pasukan perusuh. Dengan begitu, orang-orang musyrik paham bahwa kebenaran berada di pihak mereka. Bagaimana pendapat kalian? Jika kurang boleh ditambahkan di kolom komentar. Barakallahu fiikum.